Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Masih ingat tidak pembelajaran kemarin tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang penerapan sila ke-1 dan juga kedua Pancasila. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita menggunakan buku pena halaman 12 ya. Hari ini kita akan belajar muatan SBDP. Nah, dengan materi mengenal karya seni patung. Jadi kita akan membahas tentang karya seni rupa, yaitu patung. Pengertiannya dulu. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Nah, kalau untuk 2 dimensi ini hanya bisa kalian lihat saja, kayak foto, kayak lukisan, kayak kain, bisa dilihat aja. Jadi kalau diraba itu tidak bisa. Lalu kalau untuk karya seni 3 dimensi adalah patung. Yang namanya 3 dimensi, karya seni 3 dimensi itu memiliki panjang, memiliki tinggi, dan juga memiliki lebar. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Nah, jadi bisa dilihat dari manapun, dari sisi manapun bisa dilihat. Itu berarti karya seni 3 dimensi. Yaitu contohnya adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kebanyakan kan patung itu bisa dengan cara dipahat. Nah, itu merupakan bentukan dari patung-patung. Pasti pernah kan melihat bentuk-bentuk patung. Nah, ada beberapa fungsi patung, diantaranya sebagai berikut. Di buku itu ada 5. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, patung religi. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Nah, biasanya itu agama-agama Buddha, agama Kristen itu menggunakan patung yang disembahnya. Jadi patung itu yang berfungsi sebagai patung religi yang bisa disembah mereka. Lalu yang kedua, patung monumen, untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Kalau patung monumen ini ada biasanya di Bundaran HI. Nah, itu kan ada patungnya tuh. Nah, itu bisa disebut patung monumen. Lalu juga ada patung karakter pahlawan-pahlawan, kayak biasanya itu Soekarno, lalu ada B.J. Habibie dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah patung arsitektur, berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Nah, ini kalau arsitektur ini biasanya itu ada di kayak pelengkap bangunan. Ada biasanya pernah melihat patung kuda. Nah, itu kan biasanya ada di depan-depan hotel. Pernah lihat di hotel yang samping di seberang bandara. Nah, itu ada di seberang bandara itu kan dulu ada patung kuda. Nah, itu merupakan pelengkap konstruksi bangunan. Lalu yang keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Ini biasanya ada di taman-taman, itu banyak. Kalau misalkan ada kolam, biasanya kan ada air mancurnya. Itu ada yang berbentuk katak, atau ada yang bentuk kayak menara, tapi kan ada air mancurnya. Itu merupakan patung dekorasi. Lalu ada patung seni, hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, kalau untuk patung seni ini biasanya itu kayak bentuk-bentuk wayang kah. Nah, itu yang diambil adalah keindahan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang memang berbentuk kayak manusia, kayak patung-patung monumen tadi. Lalu misalkan hewan, harimau kah, kuda kah, atau misalkan tumbuhan yang bentuk-bentuk bunga dan sebagainya. Kalau patung figuratif ini patungnya nyata dalam perwujudannya. Kamu tahu apa itu bentuknya. Kalau bentuknya hewan apa, pasti kalian tahu itu bentuknya apa. Berarti itu merupakan patung figuratif. Dan bentuk non figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak.
seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Jadi hanya sebatas garis aja yang dibikin, lalu ada bentuk lengkungan-lengkungan aja. Nah, itu disebutnya patung non figuratif. Semoga bisa dipahami pembelajaran dari Ustazah. Assalamualaikum.